Selamat sore, salam presisi. Saya, Bribda Angger, akan menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua yang telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Bertempat di lapangan apel Mapolda Papua, personil gabungan TNI Polri serta instansi terkait lainnya mengikuti apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Keselamatan Matoa 2021. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto. Bertempat di lapangan apel Mapolda Papua, personil gabungan TNI Polri serta instansi terkait lainnya mengikuti apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Keselamatan Matoa 2021. Apel dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto pada Senin pagi 12 April 2021. Operasi Kepolisian Terpusat Keselamatan Matoa 2021 ini dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, serta untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kapolda Papua dalam sambutannya yang dibacakan Wakapolda Papua mengatakan, dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas, kita tidak bisa berdiam diri, bahkan kita wajib melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara Kamsel Tipcar Lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan bagi kita sekalian. Pada kesempatan apel gelar pasukan pagi hari ini saya akan membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah Papua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya pagi hari ini kita dapat menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka operasi keselamatan Mapolda tahun 2021. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, serta untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah bagaimana kita menciptakan yang pertama, satu, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas atau kita menjadi Kamsel Tipcar Lantas. Yang kedua, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, membangun budaya tertib berlalu lintas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Keempat poin di atas merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh Polantas sendiri, melainkan sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah dan solusinya yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak. Ia menambahkan kepada seluruh personil yang terlibat agar selalu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jaga keselamatan Anda dalam pelaksanaan tugas, tingkatkan disiplin anggota Polantas, dan terwujudnya pelayanan Polantas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum dalam berlalu lintas.
Masih bersama kami di Cendrawasih Live Polda Papua. Polsek Depapre dengan TNI dan pemuda kampung bersinergi untuk kembali mengaktifkan program Kampung Tangguh, salah satunya dengan membentuk kelompok tani Wauna Mire. Polsek Depapre Polres Jayapura bersama dengan TNI dan pemuda kampung bersinergi untuk kembali mengaktifkan program Kampung Tangguh, salah satunya dengan membentuk kelompok tani Wauna Mire. Bersama Babin Kamtipmas dalam pemberdayaan mama-mama Papua di masa pandemi COVID-19, tentunya menjadi penguatan ketahanan pangan di kampung Wauna Mire yang sudah cukup terbengkalai. Kapolsek Depapre Ibda Ambo Arjana menjelaskan ini dilaksanakan sebagai langkah nyata dukungan kepolisian terhadap ketahanan pangan yang digulirkan oleh pemerintah. Untuk mengajak masyarakat, terutama di distrik Depapre, Kampung Waya ini ada mama-mama dari kelompok tani Wauna Mire. Kami ajak untuk kembali turun ke ladang, kembali kita bertani dengan aktivitas atau inovasi seperti ini. Tentunya diharapkan akan dapat mendongkrak perekonomian keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, apabila masing-masing keluarga di kampung Waya ini melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh mama-mama kita dari kelompok tani Wauna Mire ini, tentunya secara umum nanti kampung Waya ini diharapkan memiliki ketangguhan terhadap pangan, ya, ketangguhan di bidang pangan pada masa atau menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kita mengucap terima kasih kepada Polsek yang sudah hadir memberikan kami dukungan, kekuatan, motivasi supaya mendorong kita agar kebun ini kembali berjalan dengan baik dan kita kembali menanam dan kita bisa mengkonsumsi atau tidak perlu keluarkan biaya ke pasar, tinggal ambil sayur yang ada, kita kembalikan uang itu ke kas dan kita punya kas semakin berkembang dan kita terus menggunakan kebun yang ada untuk kebutuhan keluarga kita masing-masing. Kembali lagi bersama kami di Cendrawasih Live Polda Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius Devakiri, mengukuhkan Pol Subsektor Heram menjadi Polsek. Untuk diketahui bahwa Pol Subsektor Heram berdiri sejak bulan Juni tahun 2014 lalu. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius Devakiri, resmikan pengukuhan Pol Subsektor Heram menjadi Polsek pada Sabtu 10 April 2021. Pengukuhan Pol Subsektor Heram tersebut disaksikan oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, Wali Kota Jayapura, Dr. Randus Benhur Tomi Mano, Wakil Wali Kota Insinyur Rustan Saru, para pejabat utama Polda Papua, Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas, dan Ramil Abepura, Kapten Yubelius Simbiak, dan Ondowafi Kampung Yoka, Titus Memri. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas menjelaskan, Pol Subsektor Heram berdiri sejak bulan Juni 2014 dan puji Tuhan pada hari ini bisa naik kelas resmi menjadi Polsek Heram. Kata Pol Subsektor Heram menjadi Polsek Heram, kami mendapat dukungan penuh dan support dari Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD Kota Jayapura, kemudian seluruh kepala distrik, tentunya wilayah Heram, yang juga didukung oleh tokoh adat wilayah Heram dan sekitarnya untuk memberikan surat dukungan dan rekomendasi yang mana menjadi suatu syarat yang mutlak untuk mendorong peningkatan subsektor menjadi sektor Heram. Dari sisi keamanan
maka pentingnya keamanan itu untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat. Tingkatkan kerja setiap petugas Polri personil Polsek Herang sebagai jawaban atas peningkatan sarana dan prasarana yang sudah ada, serta hindari dari setiap perbuatan, perkataan, tindakan dan sikap yang kontraproduktif dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Jadikan setiap kantor polisi menjadi rumah bagi masyarakat. Menjadi rumah bagi masyarakat itu memang kita mudah kita. Saya minta tidak disekap, ya, tidak disekap. Kapolsek itu harus melayani. Kapolres harus melayani, utamakan pelayanan kepada masyarakat. Sekali ini. Karena mulai dari saya selalu Kapolda, saya memisahkan sekap itu. Jadi ini pelayanan garda terdepan, Polsek harus bisa melayani. Sekian berita-berita yang kami sampaikan hari ini. Salam presisi.